Oke, bismillah. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita, melanjutkan minggu lalu yang sudah memulai perjalanan di Jepang. Malam ini kita ketemu salah satu mode religius yang ada di Jepang, yaitu Zen Buddhisme. Pas di 1 Muharram ya sekarang. 1 atau 2 sekarang? 2. Kelihatannya ada yang 1 juga. Ya, keraton kan katanya pecah itu. Ada yang mubeng bentengnya tadi malam, ada yang sekarang. Ya tidak apa-apa, cuma mubeng benteng tiap hari juga bisa kan, tidak harus tanggal 1. Apalagi kalau pakai motor kan enak. Oke, malam ini kita ketemu Zen Buddhisme. Saya tidak tahu akrab apa enggak teman-teman dengan wacana-wacana ketimuran semacam Zen Buddhisme ini. Bahkan di kurikulum filsafat timur pun setahu saya juga jarang disinggung wilayah Jepang. Biasanya yang paling banyak disinggung ya Cina, terus India. Karena memang hampir semua tradisi spiritual, hampir semua, berarti tidak semuanya, itu sumbernya dari India. Untuk yang timur sebagian besar sumbernya dari India. Oke, termasuk Zen Buddhisme ini. Jadi Zen Buddhisme itu salah satu aliran Buddha. Ya biasanya orang kenalnya Buddha Mahayana sama Buddha Hinayana. Orang Hinayana, sebenarnya Hinayana itu sebutannya orang Mahayana terhadap rivalnya. Orang Hinayana sendiri lebih suka menyebut dirinya Buddha Theravada. Terus kata-kata Zen itu berasal dari Jepang. Itu istilah serapan dari istilah Mandarin, bahasa Mandarin Chan. Ya, kamu kenal pasti kalau Chan kan, paling enggak Jackie Chan itu kan. Ya, Jackie Chan itu. Ya, terus Chan sendiri dari bahasa menyerap dari India, bahasa Pali, Jana, atau kalau bahasa Sanskerta, Dhyana. Itu ya nek Jawa mungkin jadi Jono. Ini dibuka lagi kemarin waktu kuliah Buddhisme, apa itu Dhyana. Kalau bahasa Vietnam jadi Vien, kalau bahasa Korea jadi Son. Saya tidak tahu ada nggak artis Korea yang namanya ada seonnya, tapi itu berarti dari kata-kata ini. Jana, Dhyana, Jono itu kondisi batin yang hening, terpusat, tidak keruh, jernih. Jadi berarti kurang lebih, nanti kita simpulkan di belakang, kurang lebih fokusnya Zen itu berarti bagaimana caranya membersihkan hati, membersihkan diri. Kalau dalam Islam mungkin adanya dalam wacana sufisme, tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Kajian-kajian spiritual itu indahnya di sini, mirip-mirip ajarannya. Beda kalau yang kajian hukum atau fikihnya, itu bedanya banyak. Tapi kalau yang spiritualitas itu muatannya biasanya mirip, hanya istilah-istilahnya saja yang beda. Jadi Zen dari India, transit dulu di Cina, baru masuk ke Jepang. Jadi kemarin di minggu lalu waktu pengantar kan kelihatan bagaimana Jepang itu
menjadi pertemuan beberapa tradisi timur, India, Cina, bahkan dari Korea. Meskipun mereka punya sendiri tradisi lokal. Oke, ini slide-nya banyak, jadi saya harus agak tidak terlalu banyak improve, nanti kasihan kamu tidak paham. Oke, jadi karena Buddhisme, maka kalau ditarik sanad ke belakang riwayat, berarti yang paling awal adalah Sakyamuni Buddha, Siddhartha Gautama. Kalau yang ini teman-teman mesti kenal lah. Terus diriwayatkan sampai ke belakang, sampai generasi ke-28, Bodhidharma. Ini juga ceritanya kayak Siddhartha, keluar dari istana terus masuk ke Buddhisme. Dan nanti dialah yang terkenal membawa ajaran Zen ke Cina, dan dari sana menyebar ke Jepang. Jadi Sakyamuni Buddha itu Bodhidharma itu generasi ke-28. Generasi kedua Mahakasyapa. Sebenarnya nama aslinya Kasyaf. Jadi setelah Sakyamuni Buddha ada penerusnya namanya Kasyap. Saya tidak tahu ada hubungan enggak sama Islam Kasyaf itu. Tapi memang namanya Kasyap. Kasyap ini ceritanya unik. Jadi Buddha itu biasanya hari-hari tertentu bikin pengajian. Dan setiap kali pengajian santrinya banyak sekali, tidak kayak gini, santrinya setengah masjid. Kalau Buddha ceramah itu santrinya bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Zaman santrinya masih sedikit, Kasyaf ini ya ada dekat-dekat sini lah, mungkin Buddha bisa lihat. Tapi ini santri pendiam, tidak pernah ngomong. Ya pokoknya kalau ketawa-ketawa dia ikut ketawa, tapi pokoknya tidak pernah ngomong, diem. Begitu santrinya banyak, dia malah milih ke belakang-belakang, tidak mau ke depan. Orang kan biasanya pingin depan-depan, pingin dekat, pingin nyari barokahnya, pingin salaman. Dia enggak, dia malah menjauh. Kalau misalnya jawabannya jauh, mungkin di bawah pohon sana itu dia ada di sana. Pokoknya lihat Buddha dari jauh dia sudah puas. Jadi itu Kasyaf. Sampai suatu ketika, satu hari waktunya pengajian, ini Sakyamuni Buddha ini, Siddhartha Gautama ini, waktunya mungkin sudah diserahkan sama MC-nya, dia harusnya ngomong, diem aja sambil pegang bunga. Bunganya dilihat-lihat, nggak ngomong-ngomong, mulai pagi sampai sore gitu terus. Anak buahnya kan bingung. Santri-santrinya bermikir ngapain Syekh ini, karena ada acara siangnya, ada urusan. Jadi santri ini rontok satu-satu habis. Dari ribuan mungkin tinggal ratusan, dari ratusan jadi puluhan, lama-lama juga habis. Akhirnya si Kasyaf ini yang biasanya nggak kelihatan, yang dia selalu di belakang, jadinya kelihatan. Nah, begitu si Kasyaf ini kelihatan, Sakyamuni Buddha ini berdiri sambil bawa bunga ini tadi. Kasyaf ini kan dia biasanya menunduk kalau sedang pengajian, dia dengerin suaranya Buddha. Dia nggak sadar kalau Buddha sedang mendekati dia. Begitu dekat, bunganya dilempar ke pangkuannya si Kasyaf ini. Begitu dilempar, dia kaget banget lihat, oh Buddha di depanku. Nggak ngomong apa-apa, cuma dikasih bunga aja dan ketawa. Buddha lihat Kasyaf. Kasyaf juga lihat Buddha terus ketawa. Berdua ketawa bareng. Pokoknya ketawa makin lama makin keras dan selesai. Dan terus Buddha bilang, satu-satunya di antara santriku yang paham apa yang kuceramahkan selama ini hanya si Kasyaf ini. Jadi cuma ketawa aja dan jadi penerusnya Buddha. Udah kamu ikut ketawa semua, penerusnya siapa besok? Ngaji filsafat. Dan ya dia generasi kedua Buddha. Terus diwariskan sampai generasi ke-28. Ketemulah ini Bodhidharma, pangeran dari India Selatan, kerajaan mungkin dinasti Pallava.
bapaknya namanya Simhawarman. Dia sendiri 3 bersaudara, dia anak ketiga, namanya Jayawarman. Tapi oleh orang rakyat Palawa zaman itu, Jayawarman ini dinominasikan putra mahkota, karena dibandingkan kakak-kakaknya, Jayawarman ini yang paling menjanjikan, paling merakyat. Dari Wangsa Warman, bapaknya Simha Warman, anaknya Jayawarman. Ini masih saudara dekat, sepupu sama Raja-Raja Sriwijaya. Raja Sriwijaya itu kan juga marganya sama, Warman. Nanti Raja Sriwijaya kedua yang saya ingat Indrawarman. Nanti ada lagi yang ke-7 atau ke-8 juga marganya Warman. Jadi masih sepupu. Nanti ada cerita dalam perjalanan ketika Bodhidharma ini ke Tiongkok, dia mampir dulu di Sriwijaya menemui para sepupunya. Jangan salah, Sriwijaya waktu dia puncak kejayaannya adalah pusat kajian agama Buddha pada zaman itu. Nanti kalau ada waktu kalian mungkin jalan-jalan ke Tibet, temuilah Dalai Lama. Dan dia pasti bisa cerita banyak tentang Sriwijaya dan para ulama Buddha zaman itu, termasuk guru-gurunya. Kan kayak di Islam itu, dia ngerti sanad silsilah keilmuannya. Jayawarman ini sebenarnya dia nggak terlalu suka kehidupan istana. Kerjaannya tiap hari berburu. Kakak-kakaknya merasa iri luar biasa karena masa anak yang nomor 3 malah yang diangkat jadi putra mahkota. Kemudian terjadi beberapa sengketa, bunuh-bunuhan sesama saudara perang, dan Jayawarman muak melihat itu. Terus dia pergi mengembara dan berguru, terus menjadi Buddha. Dan kisahnya yang terkenal, dia itu sekitar tahun 520, dia mengembara sampai ke Tiongkok. Dan terkenal dialah nanti yang menginisiasi lahirnya kuil yang kalian kenal sebagai Shaolin. Ya, kadang-kadang disebut Bodhidharma, atau dengan dialek lain kadang-kadang disebut Tatmo. Tatmo, Dharma, Damo, nah itu orang yang sama. Kisahnya yang paling terkenal kan waktu dia semedi di kuil Shaolin itu, menghadap ke tembok selama 9 tahun. Orang bayangke kowe lho nggo ngadep tembok tok gini 9 tahun. Bayangkan apa ndak geringgingen kakinya. Tapi ya sukses, dia dapat banyak pencerahan. Dan warisan-warisannya luar biasa, termasuk yang kalian kenal jurus-jurus silatnya Shaolin itu. Itu sebenarnya awalnya tidak secara sengaja bikin jurus silat, tapi senam. Setelah capek semedi, meditasi, terus senam. Iya. Ini tidak guyon tenanan kok. Terus senam itulah nanti yang jadi perguruan Shaolin, karena di situ melibatkan pernafasan, ada tenaga dalam dan lain-lain. Itu Bodhidharma. Jadi memang sumbernya dari India. Dia membawa banyak sekali tradisi-tradisi religius dari India ke Cina. Makanya ada cerita Sun Gokong ngambil kitab ke barat, itu kan memang maksudnya ke India. Cuma kan dia harus mengalami 100 kali penderitaan dan seterusnya. Itu sebenarnya mitologi yang dibikin di Cina. Nah, ajaran inilah nanti yang dibawa oleh Bodhidharma, inilah nanti yang masuk ke Jepang. Di Jepang dan termasuk di Cina, dia kawin dengan banyak jadi Buddha. Masuk ke Cina, dia ketemu dengan Taoisme dan Konfusianisme. Di-mix di situ, buahnya lahir di Jepang. Itulah nanti namanya Zen yang kita kenal hari ini. Jadi Zen Buddhisme itu nanti di Jepang menginspirasi banyak hal.
untuk budaya Jepang saja, di luar yang religius. Di situ saya sebut misalnya arsitektur, seni merangkai bunga, seni drama, upacara minum teh, termasuk samurai dan bela diri Jepang. Nah, itu sumbernya ada di sana nanti. Jadi ketika Buddhisme India kawin sama Taoisme dan Konfusianisme, terus ketemu juga dengan agama lokal Jepang, melahirkan Zen yang khas. Kadang-kadang Zennya tidak disebut Zen Buddhisme, tapi disebut Zen Jepang. Nah, itu gaya orang sana. Jadi agama Buddha yang masuk ke Jepang, yang sudah dapat pengaruh dari Taoisme dan Konfusianisme dari Cina. Itu asal-usulnya. Oke, ya kalau kalian nanti baca-baca di internet, nanti akan kelihatan bagaimana pengaruh Taoisme dan Konfusianisme sangat kuat. Bisa dibuka lagi ketika kita ngomong tentang tradisi timur di Cina.